ke-12. Ciuman pertama. Aku sangat mencintai cinta sejak kami masih mengenakan seragam putih biru. Awal aku mengenalnya tidak direncanakan sama sekali. Ketika itu setelah mata pelajaran telah usai, aku tidak sengaja melihatnya keluar dari gerbang sekolahnya. Sekolah kami berdekatan. Dia bersekolah di SMP Negeri 1 dan aku SMP Negeri 3. Semenjak saat itu, aku makin sering memperhatikannya. Dia sangat cantik, manis, dan imut. Oleh karena itu, tidak sedikit laki-laki yang ingin mendekatinya. Akan tetapi, kenyataan tersebut justru membuat rasa kagumku makin besar terhadap dirinya, hingga akhirnya berubah menjadi suka dan cinta. Perasaan itu muncul setelah kami kelas 3. Lagi liatin siapa? Indra, sahabat terdekatku, mengagetkanku. Aku lagi perhatiin cewek itu, Indra. Jawabku sambil menunjuk ke arah Cinta. Namanya Cinta. Dia tetanggaku. Balas Indra, hingga membuatku makin penasaran untuk lebih mengenal Cinta. Aku udah lama liatin dia, Indra. Dari kita mulai masuk SMP, aku kagum padanya dan selalu ingin memikirkannya. Hahaha, Zal. Kenapa ketawa? Susah banget tuh deketin dia. Dulu aku juga pernah suka padanya, tapi karena melihat sikapnya yang super cuek, aku mundur deh. Yang benar, Rah. Iya beneran. Tapi kalau kamu mau coba deketin dia, ya silakan aja. Aku yakin dia pasti mau. Jelas Indra sambil mengangkat ibu jari tangannya. Sebenarnya aku juga takut ditolak. Kamu lihat sendiri, cowok-cowok yang deketin dia aja banyak. Cakep-cakep juga. Apa mungkin dia mau menerima cowok sepertiku? Mulai merendah. Seorang bintang sekolah, berprestasi, ganteng, dan manis sepertimu, mungkin langsung Cinta terima. Harus yakin dong, tetap semangat. Walaupun Indra meyakinkanku, tetapi aku tetap belum punya keberanian untuk mendekati Cinta. Jalan satu-satunya supaya kami bisa dekat adalah melanjutkan sekolah ke SMA yang sama dengannya. Setelah 4 bulan duduk di bangku SMA, akhirnya aku memberanikan diri mengungkapkan perasaan dan isi hatiku kepadanya. Aku berani melakukan itu karena selama 2 bulan sebelumnya kami sudah makin dekat dan dia juga baik kepadaku. Sebenarnya aku pernah ditolak sebelumnya, sebab cara menyampaikan perasaanku menurut dia kala itu sangat norak, hingga dia mengaku malu dan tidak ingin bertemu denganku. Namun, aku tetap berusaha untuk membuktikan keseriusanku kepadanya. Aku dengan penuh hati-hati kembali mengungkapkan perasaan cinta kepadanya. Aku sangat yakin kalau dia akan bersedia menerima cintaku. Aku berani mengatakan seperti itu karena melihat perubahan sikapnya selama 2 bulan terakhir. Cin, aku ingin ngomong sesuatu yang serius padamu, ucapku saat istirahat sekolah. Mau ngomong apa, Zal? Tanya Cinta dengan suara lembut. Aku mencintaimu. Mau gak jadi pacarku? Kamu serius, Zal? Iya, Cin. Apa ucapanku kurang meyakinkan? Enggak lah, aku percaya karena melihat sikapmu selama ini padaku. Jadi gimana? Aku diterima enggak? Dia pun mengangguk, lalu tersenyum kepadaku. Untung cara kamu gak sama seperti beberapa bulan yang lalu. Kalau seandainya kamu masih nekat melakukan hal norak itu, terus terang aku pasti kembali menolak cintamu. Jelasnya mengingatkanku pada kekonyolan yang pernah kulakukan di depan banyak orang. Aku tidak mungkin melakukan hal itu lagi, Cin. Karena aku tidak sanggup jika kamu mematahkan hatiku lagi. Aku sangat sedih saat kamu menolak dan bahkan membenciku. Dengan penuh keyakinan dan usaha yang maksimal, akhirnya kamu kembali baik dan membuka diri untukku. Dengan kesabaran itu, sekarang kamu resmi jadi pacarku. Dia tersenyum malu-malu mendengar pengakuanku. Aku merasa tersanjung dengan sikap lembut yang kamu tunjukkan padaku. Hingga aku berpikir kalau aku sudah salah menilaimu. Akhirnya,
Aku kembali membuka diri dan berharap jika kamu masih tetap memiliki perasaan yang sama seperti dulu. Jadi, sebenarnya kamu juga udah memiliki perasaan yang sama denganku. Aku kaget mendengar penjelasannya. Iya Zal, tapi aku berusaha untuk memendamnya karena malu menunjukkan rasa itu di depanmu. Aku selalu menantikan ungkapan cinta darimu dan harapanku akhirnya menjadi kenyataan karena hari ini kamu memintaku untuk menjadi pacarmu. Dengan senang hati dan tanpa pikir panjang, aku menerimamu. Kejujurannya membuatku melambung tinggi. Aku sangat bahagia karena gadis impianku bersedia menerimaku sebagai kekasihnya. Setelah aku dan Cinta menjalin hubungan, tidak sedikit teman-teman yang mendukung kami. Mereka mengakui kami sebagai pasangan paling romantis. Kami sangat terharu dengan perhatian mereka. Banyak yang kami lakukan setelah menjalin hubungan. Pergi dan pulang sekolah selalu bersama, karena aku dengan ikhlas menjemputnya dengan motor Ninja merah kebanggaanku. Dia mendekap tubuhku dari belakang dan menyandarkan dagunya di pundakku. Kemesraan itu membuat kami makin dekat dan tidak ingin berpisah. Aku sangat mencintainya, dan begitu juga sebaliknya. Dia sangat terkejut saat aku jujur sudah lama mengaguminya. Dia mengaku terharu mendengar penuturanku. Apa? Semenjak SMP? Tanya Cinta ketika aku menceritakan tentang kekagumanku hingga akhirnya mencintainya. Iya Cin, aku mengagumimu sejak kita masih SMP, ucapku. Dia pun mengusap pipiku. Akan tetapi, perjalanan cinta kami hanya bertahan 3 tahun karena aku harus mengakhiri hubungan dengannya. Aku dengan berat hati harus meninggalkannya dan melanjutkan pendidikan ke kota lain. Dia tidak pernah tahu betapa hancurnya hati dan perasaanku karena harus berpisah dengannya. Dia tidak terima dengan keputusanku yang harus mengakhiri hubungan kami. Kamu jahat Zal, apa salahku? Kenapa kamu tega mutusin aku? Apa kamu tidak ingat sama sekali dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini? Dia menangis sejadi-jadinya. Aku sadar dan akan selalu ingat dengan apa yang telah kami lakukan selama bersama. Setelah duduk di bangku kelas 3, aku memberanikan diri mencium bibirnya. Dia tidak melakukan penolakan sama sekali, tetapi justru membalasnya. Kejadian itu terulang kembali, hingga membuat kami makin terbiasa sampai lulus SMA. Kami melakukan itu karena yakin akan berjodoh. Kami menganggapnya sebagai bukti keseriusan dalam hubungan. Aku dan dia sama-sama cinta pertama, dan kami melakukannya juga masih yang pertama. Aku tidak akan mungkin mampu melupakan gadis impian yang telah berhasil menggentarkan jiwaku. Aku sangat bersedih karena harus meninggalkannya. Duniaku terasa berhenti saat akan berpisah dengannya. Jika aku boleh meminta, aku sangat ingin pergi jauh dari masalah yang menyebabkan perpisahanku dengannya. Semua itu tidak akan terjadi jika ayah tidak dililit hutang. Ayah tidak sanggup membayar utang kepada partner kerjanya. Untuk mengatasi semua beban ayah, akhirnya mereka membuat kesepakatan untuk menikahkanku dengan Lastri, anak tunggal partner ayah. Walaupun aku sudah menikah, tetapi kuliah tetap lanjut karena Papa Lastri telah menunjukku untuk mengurus perusahaan keluarga mereka. Maafin aku Tri, karena aku tidak akan mungkin bisa mencintaimu. Hanya ada satu wanita yang menghiasi hatiku, ucapku kepada Lastri setelah kami menikah. Aku ngerti Zal, tapi aku akan tetap sabar menunggumu, balasnya hingga membuatku kesal. Tidak ada gunanya Lastri, aku menaikkan suara. Aku melihat kekecewaan di wajahnya, tetapi aku juga tidak mampu menghapus cinta dan perasaanku terhadap Cinta. Hanya dia yang mampu menggetarkan jiwaku. Aku tidak pernah menganggap Lastri sebagai istri, dan kami tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri. Kami tidur di kamar yang berbeda. Setelah 3 tahun pernikahan kami, aku pernah mencoba membuka hati untuknya, tetapi sia-sia. Hanya bayangan cinta yang bersemayam dalam jiwa dan ragaku. Beberapa kali aku melakukan hal yang sama, tetapi tidak pernah berhasil.